Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ummul Hafizah NIM 210291299. Saya Nabila Sari dengan NIM 2102997. Saya Rahayu Prastika dengan NIM 21029105. Saya Cindy Syafitri dengan NIM 21029009 akan menampilkan penggunaan GeoGebra dengan materi sudut antar vektor. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas tentang sudut antar vektor. Dalam matematika, besar sudut antar vektor merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana vektor-vektor tersebut berbeda arah. Nah, untuk menghitung besar sudut antar vektor dapat menggunakan rumus dasar trigonometri yang melibatkan operasi dot product atau disebut juga dengan scalar product atau inner product. Nah, dan norma vektor atau magnitude. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang sudut antar vektor di dimensi 2. Vektor dalam ruang berdimensi 2 adalah vektor dengan komponen 2 dimensi, yaitu X dan Y. Misalkan, terdapat dua vektor 2 dimensi, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, jika θ adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kita dapat menggunakan rumus kosinus untuk mengukur berapa besar sudut yang terbentuk antara dua vektor tersebut, yaitu kosinus sudut antara kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita masuk kepada contoh soal mengenai sudut antar vektor dimensi 2. Baiklah, di sini kita mempunyai contoh sudut antar vektor dimensi 2, yaitu diketahui sebuah segitiga PQR dengan titik P-nya 3,4, titik Q-nya 6,5, dan titik R-nya 7,2. Nah, yang ditanya besar sudut QPR adalah. Nah, sebelumnya kita input terlebih dahulu masing-masing titik, yaitu P sama dengan 3,4, lalu sudut Q sama dengan 6,5, selanjutnya titik R sama dengan 7,2. Nah, untuk hasilnya, hasil titik-titik tersebut akan tampak pada koordinat di GeoGebra. Nah, untuk menghubungkannya supaya menjadi sebuah segitiga, maka kita klik tools lalu segmen. Kita menghubungkan P ke Q, Q ke R, lalu R ke P. Nah, terbentuklah sebuah segitiga PQR. Nah, selanjutnya kita akan membuat vektor karena yang ditanya di sini besar sudut QPR, maka kita akan membuat vektor P ke Q lalu vektor P ke R. Nah, masuk lagi ke tools lalu vektor. Kita hubungkan P ke Q untuk membentuk vektor U. Nantinya vektor PQ akan diwakilkan oleh U, lalu P ke R, vektor P ke R diwakilkan dengan V. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita dapat membedakan warnanya dengan setting, lalu menekan color. Misalnya kita milih warna orange. Lalu untuk vektor V, kita memilih warna biru. Maka perbedaan vektornya akan tampak. Nah, selanjutnya untuk menghitung besar sudut QPR, kita masuk kepada tools angle, lalu kita klik vektor PR atau vektor V dan vektor PQ atau vektor U. Maka akan keluar besar dari sudut QPR yaitu 45 derajat. Nah, jika ingin menggunakan rumus
Maka langkah awal yang akan kita lakukan yaitu dengan mencari terlebih dahulu perkalian antara vektor U dan vektor V. Nah, langsung saja kita inputkan U kali V, nilainya yaitu 10. Nah, selanjutnya kita cari length atau panjang dari vektor U, yaitu 3,16. Yang panjang dari vektor U ini diwakilkan oleh B, sedangkan perkalian antara vektor U dan vektor V ini diwakilkan oleh A. Selanjutnya kita cari panjang dari vektor V, yaitu length V, yang diwakilkan oleh C, yaitu sebesar 4,47. Nah, sesuai yang saya bicarakan di awal tadi, untuk mencari besar sudut antara vektor U dan vektor V, kita dapat menggunakan rumus cos theta sama dengan perkalian antara dua vektor per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, di sini kita terapkan untuk contoh soal, maka langsung saja kita mencari sudutnya, yaitu dengan menggunakan arcos dari A merupakan perwakilan dari perkalian vektor U kali vektor V. Maka langsung saja kita inputkan A per panjang dari V yaitu dan perkalian panjang vektor V dikali panjang vektor U. Nah, di sini diwakilkan oleh B dan C, maka langsung saja kita buat B dikali dengan C. Setelah di enter, maka kita memperoleh bahwa besar dari sudut QPR yaitu 45 derajat. Nah, jawaban dengan menggunakan rumus sama dengan jawaban dengan menggunakan tools pada GeoGebra. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara membuat sudut vektor di dimensi 3. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita buka aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita pastikan bahwa ini sudah diganti menjadi 3 dimensi kalkulator. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal yang akan kita selesaikan pada 3 dimensi GeoGebra, yaitu diketahui vektor A yaitu 2, 0, 5, vektor B 2, 4, min 5, dan vektor C min 2, 3, 6. Tentukanlah yang pertama besar sudut vektor A dengan vektor B, yang kedua besar sudut vektor B dengan vektor C, dan yang ketiga besar sudut vektor A dengan vektor C. Nah, kita untuk menyelesaikan soal ini pada aplikasi GeoGebra ini, kita inputkan dulu vektor-vektor yang telah diketahui pada soal, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk vektor A yaitu 2, 0, 5. Maka kita inputkan di sini yaitu A sama dengan 2,0,5. Lalu kita enterkan, dan untuk vektor B yaitu 2, 4, min 5, negatif 5. Oke, maaf. Delete. Untuk vektor B 2, 4, negatif 5. Dan vektor C yaitu ada negatif 2, 3, dan 6. Ya, vektor C sama dengan negatif 2, 3, 6. Nah, setelah kita inputkan bentuk vektor dari A, B, C yaitu ini. Nah, kita bisa mengganti, untuk membedakan ketiga vektor ini, kita bisa mengganti warna dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertama, kita ganti warna pada vektor A. Kita pilih tambah jika kita ingin mengganti warna sesuai yang kita inginkan. Kita ganti menjadi warna ungu. Nah, untuk vektor B-nya, kita ganti, kita klik ini, dan kita ganti warna menjadi warna oranye, kuning. Dan untuk vektor C-nya bisa kita ganti menjadi warna hijau. Nah, untuk selanjutnya,
Setelah kita ubah warnanya, kita bisa menentukan besar vektor A dengan vektor B terlebih dahulu. Untuk caranya yaitu kita pilih Tools, kita tekan More, selanjutnya kita pilih di menu Measure. Measure ini kita tekan Angle, lalu kita pilih vektor A yaitu warna ungu dengan vektor B yaitu warna kuning. Nah, akan keluar dia besar sudutnya yaitu 125,54 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut vektor B dengan vektor C, kita bisa melakukan langkah yang sama, yaitu tekan Tools, ambil di menu Measure, ambil Angle, kita klik di vektor B. Vektor B dengan vektor C. Nah, keluar besar sudut di vektor B dengan vektor C, yaitu 117,94. Dan untuk vektor A dengan C, kita lakukan langkah yang sama, pilih Measure, pilih Angle, lalu klik warna ungu yaitu vektor A, klik juga hijau yaitu vektor C. Nah, kita mengetahui besar sudut di vektor A dengan vektor C. Nah, yang dilambangkan dengan lambda. Nah, untuk bisa membedakannya, kita bisa juga memberikan warna pada sudutnya, yaitu mungkin kita ingin mengganti dengan warna merah biar terlihat dengan jelas. Nah, ini untuk sudut lambdanya. Dan sudut betanya, yaitu vektor B dengan vektor C, bisa kita ganti warnanya. Oke, kita geser dulu untuk memastikannya. Nah, kita ganti dia menjadi warna apa yang lebih terang, warna biru. Oke, warna biru. Dan untuk vektor A biarkan dia berwarna hitam untuk membedakan. Kita sudah mengetahui besar dari vektor A dengan vektor B dengan vektor C, dan vektor A dengan vektor C. Maka kita sudah menyelesaikan permasalahan pada soal ini, yaitu berapa besar sudut vektor A dengan vektor B, yaitu besar sudut vektor A dengan vektor B 125,54. Untuk permasalahan kedua, besar sudut dari vektor B dengan vektor C itu 117,94 derajat. Dan besar sudut vektor A dengan vektor C yaitu sudutnya 46,39 derajat. Baiklah, itulah penjelasan mengenai cara mengetahui besar sudut vektor di dimensi 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang ketiga, yaitu menentukan sinus dan kosinus sudut antara vektor U sama dengan 2,0,5 dan vektor V sama dengan 4,4,0. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, karena kita mengerjakannya pada vektor berdimensi 3, maka kita ubah dulu GeoGebra-nya menjadi GeoGebra 3D Graphics. Nah, kita perbesar saja. Oke, selanjutnya untuk mempermudah kita ketikkan soalnya. Nah, soalnya yaitu tentukan sinus dan kosinus sudut antara vektor U sama dengan 2,0,5 dan vektor V sama dengan 4,4,0. Nah, pertama-tama tentu kita inputkan dulu vektornya dengan cara mengetikkan U sama dengan 2,0,5. Enter. Kemudian kita inputkan juga vektor V-nya sama dengan
4,4,0. Enter. Nah, untuk menentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V ini, maka kita pergi ke tools yang ada pada atas ini, kemudian kita tekan tools angle. Nah, lalu kita tekan saja vektornya, yaitu vektor yang pertama, lalu kita tekan vektor yang kedua. Maka akan langsung muncul besar sudut antar vektor U dan vektor V, yaitu sudut alfa sama dengan 74,77 derajat. Cara yang kedua, kita bisa mengetikkan rumusnya pada papan ketik ini menggunakan rumus dot product. Nah, kita bisa ketikkan langsung, yaitu R cos dalam kurung. Kita buat dalam kurung lagi. Nah, rumusnya itu kan U dot V per panjang U dikali panjang V. Nah, di sini kita bisa mengetikkan U. Untuk dotnya kita bisa mengetikkan pada keyboard bintang. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian V per. Nah, untuk panjangnya bisa kita ketikkan dengan length. Ini U bintang length V. Enter. Nah, kita peroleh juga besar sudutnya sama, yaitu 74,77 derajat. Nah, untuk menentukan sinus dan kosinusnya gampang saja. Bisa kita langsung ketikkan di sini sinus dari, nah kita butuh bantuan papan ketiknya ini ya. Sinus dari, nah di sini bisa kita buatkan sinus alfa atau sinus beta, sama aja kan besar sudutnya. Kita buat aja sinus A. Nah, di sini dia A. Langsung kita enterkan saja. Nah, diperolehlah besar dari sinus alfa adalah 0,96. Nah, selanjutnya besar dari kosinus alfa. Kita bisa langsung mengetikkan cos dari alfa juga. Nah, langsung kita tekan enter. Nah, diperoleh kosinus dari alfa yaitu 74,77 adalah 0,26. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai contoh soal cerita tentang sudut antar vektor atau mencari resultan antar vektor. Nah, terlebih dahulu kita ketikkan soalnya pada text box. Kita tekan teks yang ABC ini, lalu kita tekan teks. Selanjutnya kita tekan pada koordinat kartesius. Maka akan keluar text box-nya. Setelah text box keluar, lalu kita ketikkan soalnya pada text box. Nah, setelah kita mengetikkan soal, lalu kita tekan OK, maka soal akan muncul pada koordinat kartesius. Nah, selanjutnya soalnya adalah sebuah sepeda motor bergerak ke arah selatan sejauh 4 km, kemudian 6 km ke arah barat daya. Gambarkan perpindahannya dan tentukan vektor perpindahan resultannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini diketahui pada soal sebuah sepeda motor bergerak ke arah selatan sejauh 4 km. Nah, terlebih dahulu kita misalkan titik pangkal atau titik bermulanya motor bergerak di titik 0,0. Nah, kita buat titik 0,0 dengan cara menekan menu ini, lalu kita tekan poin, lalu kita tekankan pada titik 0,0. Nah, diketahui pada soal
motor bergerak ke arah selatan sejauh 4 km. Nah, kita ketahui arah selatan itu yaitu berada di arah ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif. Nah, jarak 1 pada koordinat kartesius kita samakan dengan jarak 1 km. Nah, tadi kan diketahui pada soal motor itu bergerak sejauh 4 km. Maka motor akan bergerak dari titik 0,0 sampai titik 0,-4. Maka kita buat juga titik di 0,-4. Nah, selanjutnya kita bentuk vektor dari titik A dan titik B dengan cara menekan yang ini. Lalu kita pilih vektor. Lalu kita tekan titik A dan kita tarik ke titik B. Nah, terbentuk vektor U. Untuk memastikan bahwa panjang vektor U itu sama dengan 4, dapat kita cari dengan cara menekan yang ini. Lalu kita tekan distance or length. Lalu kita tekan titik A dan titik B. Nah, akan keluar panjangnya AB atau vektor U sama dengan 4. Nah, selanjutnya diketahui pada soal yaitu sepeda motor kemudian bergerak 6 km ke arah barat daya. Nah, yang mana kita ketahui arah barat daya itu arah ke kiri sebesar 45 derajat dari sumbu. Nah, di sini kan kita tidak tahu patokan sudut dan panjangnya. Nah, kita pakai titik bantu. Di sini kita buat aja terserah titik bantu yang arahnya ke kiri. Nah, kita bentuk titik C di sini. Lalu kita buat vektornya dengan cara yang sama. Kita tekan vektor. Lalu kita tarik dari titik B ke titik C. Nah, di sini kita juga memerlukan satu vektor bantu yang terletak di sumbu Y negatif. Nah, kita bikin vektor bantunya dengan cara terlebih dahulu kita bikin titiknya. Lalu kita bentuk vektornya dengan cara menekan titik B, lalu kita tarik ke titik D. Nah, di sini kita kan belum tahu panjangnya entah 6, entah berapa, dan sudutnya entah benar 45 derajat atau salah. Nah, untuk melepaskan panjang dan sudutnya, terlebih dahulu kita cari panjangnya dan sudutnya yang sekarang dengan cara menekan ini, lalu kita tekan distance or length, kita tekan titik B, lalu kita tekan titik C. Nah, di sini ternyata panjangnya baru 4,47. Nah, lalu untuk mengetahui sudut yang terbentuk, kita tekan tombol ini, lalu kita tekan angle, lalu kita tekan titik C, titik B, lalu titik D. Nah, ternyata sudutnya berlebih, yaitu sudutnya 63,43 derajat. Nah, untuk menyesuaikan panjangnya dan sudutnya dari soal yang diketahui, kita dapat menggeser-geserkan titik sehingga panjang dan sudutnya sesuai dengan cara kita tekan move, lalu kita tekan titik C, lalu kita geser titik C ini sampai panjang dan sudutnya sesuai dengan soal. Nah, panjang ini mendekati panjang dan sudut yang diketahui dari soal. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membuat resultan dari arah perpindahan sepeda motor tersebut. Dengan cara kita bentuk vektor resultannya dari titik A ke titik C. Nah, terbentuklah vektor A. Vektor A ini merupakan vektor resultan dari perpindahan sepeda motor tersebut. Untuk mengetahui besar panjang dari resultan yang terbentuk, kita tinggal menekan ini, lalu tekan distance or length,
Selanjutnya kita tekan titik A dan kita tekan titik C. Nah, terbentuk panjang resultan yang terbentuk, yaitu panjangnya 9,27 km. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arah dari resultan perpindahan sepeda motor tersebut dengan cara mencari sudut resultan terhadap sumbu X. Terlebih dahulu kita akan membuat vektor bantu untuk mencari sudutnya, yaitu dengan cara kita bentuk dulu titiknya, yaitu titik F. Selanjutnya kita bentuk vektor. Nah, untuk menentukan sudutnya dapat kita cari dengan menekan yang ini, lalu kita tekan angle, lalu kita tekan titik F, titik A, dan titik C. Nah, maka di sini terbentuk sudut 62,62 derajat. Nah, jadi perpindahan sepeda motor tersebut adalah 9,27 km dan arahnya adalah 62,62 derajat di sebelah selatan dari arah barat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.